Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi kami ucapkan kepada Ibu Eka selaku dosen pengampu mata kuliah biopsikologi. Pada hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tentang penyalahgunaan marijuana. Next. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Wira Yuda dengan NIM akhir 118, kemudian Ayla Rahmanita dengan NIM akhir 131, kemudian Gali Firmansyah dengan NIM akhir 132, Rosa Niuli Irena Baban dengan NIM akhir 142, dan saya sendiri, Mesa Dwi Nuryanto dengan NIM akhir 144. Oke, next. Next. Nah, jadi apa itu marijuana? Jadi marijuana itu adalah nama lain dari ganja. Eh, Ganja atau marijuana ini adalah psikotropika yang mengandung tetrahidrokannabinol sebagai senyawa kimia utama yang membuat penggunanya mengalami euforia. Nah, bagaimana bentuknya? Teman-teman bisa melihat gambar di samping kiri ini. Jadi ini adalah bentuk marijuana itu sendiri atau ganja. Nah, berbentuk seperti tanaman nih. Bisa kita lihat ini seperti sehelai daun yang dimana di setiap eh, helai daun ini ada berbentuk seperti gerigi. Nah, seperti bentuk gerigi mungkin teman-teman bisa lihat di samping. Nah, biasanya tanaman ganja ini tumbuh di lahan di lahan tropis dan tingginya itu atau pertumbuhannya itu bisa tumbuh sekitar 2 sampai 3 meter. Nah, bagaimana orang-orang yang menyalahgunakan ganja ini menggunakan tanaman ganja ini? Jadi, tanaman ini tuh atau tanaman ganja ini tuh dibentuk di linting seperti rokok. Nah, dilinting seperti rokok kemudian dibakar. Dibakar kemudian dihisap. Nah, asap yang timbul dari eh, rokok tersebut atau lintingan tersebut itu menimbulkan suatu senyawa yang disebutnya itu tetrahidrokannabinol. Jadi tetrahidrokannabinol ini adalah suatu senyawa kimia yang dapat membuat orang itu menjadi istilahnya itu teler lah, teler atau eh, terasa awang-awang atau high atau bahasa gaulnya itu ngefly ya. Jadi singkatnya euforia itu perasaan yang ekstrim dan tidak realistis terhadap kesejahteraan fisik dan emosional. Merasa di awang-awang atau high atau mungkin teman-teman yang tahu ngefly lah bahasa gaulnya. Nah, kemudian selain tetrahidrokannabinol, ganja juga menghasilkan cannabidiol dan cannabinol. Ini sama saja salah satu senyawa kimia. Bahasa kimianya yaitu cannabidiol dan cannabinol. Atau bahasa atau bisa kita tulis dalam senyawa kimia itu 9T. Nah, 9T itu artinya tetrahidrokannabinol. Oke, next. Nah, apa saja efek tetrahidrokannabinol atau THC atau 9-THC senyawa kimia itu? Yaitu yang pertama dapat menimbulkan denyut jantung atau nadi lebih cepat, mulut dan tenggorokan kering, merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira.
Kemudian, sulit mengingat suatu kejadian. Jadi, kalau tidak salah, THC ini menyerang bagian kognitif atau bagian otak sehingga dia merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira. Nah, itu efek yang ditimbulkan oleh tetrahidrokanabinol. Nah, karena kognitifnya kena, sehingga dia mengalami kesulitan untuk eh, membutuhkan konsentrasi, reaksi yang cepat, dan koordinasi. Nah, karena otaknya kena, kognitifnya kena, jadi dia itu kesulitan untuk membutuhkan konsentrasi yang tinggi, kemudian reaksi cepat dan koordinasinya juga akan menjadi lemah. Nah, selanjutnya ada gangguan kebiasaan tidur, sensitif, gelisah, berkeringat, berfantasi, dan selera makan bertambah. Nah, ini juga merupakan efek dari tetrahidrokanabinol, yaitu senyawa yang menimbulkan istilahnya itu ngefly tadi, high tadi, sehingga mereka merasakan gangguan kebiasaan tidur, sensitif dan gelisah, berkeringat, berfantasi, dan selera makan bertambah. Atau bisa kita sebut berhalusinasi. Jadi, sederhananya, berhalusinasi itu, jadi kita itu seakan-akan melihat sebuah objek, padahal itu gak ada. Contoh lain, apabila kita mendengar suara, tapi gak ada suara. Nah, seperti itu secara sederhananya. Next. Nah, selanjutnya pembahasan marijuana di mata hukum akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Marijuana di mata hukum. Next. Marijuana di mata hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam pasal 6 undang-undang tersebut, marijuana dimasukkan ke dalam narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 hanya dibolehkan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia, diagnostik, atau laboratorium. Narkotika jenis ini mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah opiat seperti morfin, heroin atau putau, petidin, candu, ganja atau kanabis, marijuana, hasis, kokain, meliputi serbuk kokain, pasta kokain, daun koka. Ya, selanjutnya dampak penyalahgunaan marijuana. Kaila, dipersilakan. Selanjutnya ada dampak penyalahgunaan marijuana. Yang pertama itu ada marijuana dapat menyebabkan kanker paru karena asap ganja mengandung banyak karsinogen sama dengan asap tembakau. Yang kedua, penggunaan marijuana juga dikaitkan dengan kondisi vaskular yang meningkatkan resiko infark, miokard, stroke, dan serangan iskemik transien selama intoksikasi marijuana. Yang ketiga, marijuana juga mempengaruhi fungsi kognitif, defisit dalam pembelajaran verbal, penurunan daya ingat atau memori, dan perhatian hal ini dilaporkan pada penggunaan ganja berat dan dikaitkan dengan durasi penggunaan, frekuensi penggunaan, dan dosis kumulatif THC. Selanjutnya, yang keempat, perubahan struktur otak dilaporkan terjadi di hipokampus, prefrontal cortex atau PFC, dan cerebellum pada penggunaan ganja kronis. Melaporkan terjadinya pengurangan volume hipokampal dan amigdala dalam 15 penggunaan jangka panjang yang telah menghisap 5 atau lebih sehari selama 10 tahun atau lebih. Pengurangan ini meningkat
meningkat seiring dengan lamanya pemakaian. Yang kelima, marijuana juga mempengaruhi kesehatan mental seperti gangguan bipolar, bunuh diri, depresi, kecemasan, dan psikotik. Lalu ada efek short time. Efek pada short time memory membuat sulit untuk belajar dan untuk menyimpan informasi motoriknya menjadi terganggu. Efek long time, mereka yang merupakan pengguna harian karena kognitifnya terganggu, akibatnya IQ menjadi rendah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kelompok kami sampaikan bisa menambah wawasan pengetahuan bagi rekan-rekan teman-teman semua. Kami memohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.